Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian di dalam kasih Kristus. Pasti luar biasa di bulan Mei ini. Ini minggu yang kedua. Kita memasukinya tanggal 10 Mei 2020. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna. Nah, pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tema yang kita bahas, kuat waktu lemah. Kuat waktu lemah. Nah, sebelum firman Tuhan kita mendengarnya, hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu, anak-anak, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mulai berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami sapa Engkau Tuhan yang baik. Kami rindu mendengar firman-Mu. Berikan kami seperti dunia yang tidak bisa beri. Biarlah kiranya kuasa-Mu menaungi kami Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit oleh kuasa firman-Mu, sehingga kami melakukan tugas kami masing-masing dan pulang membawa berkas-berkasnya. Berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. 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 Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Biar kiranya kita mendengar firman Tuhan dengan tenang. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Sudah Bapak Ibu? Baik, kita baca bersama-sama. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tema besar yang kita bahas di bulan Mei adalah shield, yaitu perlindungan. Nah, hari ini perlindungan Tuhan itu akan menjadi nyata bagi kita. Sebab firman Tuhan itu memang gak kelihatan, tetapi dampaknya terasa. Saat ini, untuk membahas tentang shield itu, tema yang kedua adalah kuat waktu lemah. Dari firman Tuhan ini, dua hal penting yang perlu kita perhatikan supaya bisa kita kuat waktu keadaan lemah. Apa rahasianya? Yang pertama, Paulus berkata, kelemahanku. Kita harus menyadari kelemahan kita. Yang kedua, ada kuasa Kristus. Nah, kelemahan dan kuasa Kristus dua hal yang berbeda. Kelemahan ada jalurnya sendiri, kuasa Kristus juga ada jalurnya sendiri. Kalau kelemahan diikutin, ujung-ujungnya adalah maut, kebinasaan. Tetapi kalau Kristus kuasanya diikuti, kita akan melihat kekuatan semakin hari, makin lama makin kuat. Semakin hari bertambah, makin kuat. Dan di situ ada hidup yang kekal. Nah, saudara, kalau kita gabungkan ini, kelemahan dengan kuasa Kristus. Nah, disitulah kita mengalami power, kita mengalami mujizat, sekalipun kita dalam keadaan lemah, sekalipun kita mengalami pencobaan, tantangan yang berat. Kelemahan ini manusia alami ketika dia jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Dosa menaungi manusia. Dosa mempengaruhi manusia. Dosa memprovokasi manusia. Dan mensponsori kelemahan ini adalah kuasa si jahat. Saudaraku dalam kasih Kristus,
Semua manusia punya kelemahannya tersendiri. Jemaat ada kelemahannya. Suami ada kelemahannya. Istri ada kelemahannya. Bahkan pendeta sekalipun ada kelemahannya. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah kuasa Kristus. Nah, justru kita harus sadar, kita ini manusia lemah. Dan kalau kita mengandalkan kekuatan kita yang disebut tadi, kita manusia lemah, kita akan terpuruk dan merosot dan akan menjadi hancur. Nah, kasih karunia Tuhan dikatakan kabar baik bagi kita, yaitu bahwa ada kuasa yang datang dari atas menaungi kita, kuasa Kristus. Dan kau harus terima ini. Jika kau mau melihat kekuatan di saat kita lemah, terima kuasa Kristus. Haleluya. Kau yakin gak bahwa kuasa Kristus ada? Saudaraku, berbicara tentang kuasa, ketika saya punya teman kelas SD, kelas 1 SD, kami sedang masih bermain-main, main gundu, kelereng gitu Bapak Ibu. Nah, itu teman. Tetapi ketika dia menjadi dewasa, teman saya ini menjadi polisi di Kalimantan, saudara. Ketika dia telepon saya, waktu saya ke Kalimantan, dia bilang, aku jemput kamu. Wow, saudaraku, ketika saya dijemput, maka saya menjadi nyaman. Kenapa? Di jalanan semua orang-orang pada minggir. Kenapa? Dia punya pengaruh di bangsa itu, dia punya kuasa. Kuasa yang dia terima dari pemerintah bisa mengatasi jalanan, gak ada macet. Dan saya jadi tenang. Dulu waktu kecil, teman main kelereng, gak punya kuasa. Nah, ketika dia bawa saya, dijemput saya menjadi sesuatu hal yang nyaman, sesuatu yang bangga, saudara. Begitu juga halnya kuasa Kristus. Ketika kau mengalami kelemahan, kau menerima kuasa Kristus, aku akan melihat ketenangan, aku akan melihat kenyamanan, aku akan melihat mujizat sekalipun dalam keadaan proses dalam kelemahan itu sendiri. Nah, makanya Paulus menyadari dia mau kuasa Kristus turun ke atasnya. Apa dampaknya? Apa mujizatnya? Kuat. Sekalipun di dunia ini tempatnya, tempat kelemahan, kekhawatiran, ketakutan, goncangan, badai, ketika ada kepastian tidak menentu. Saudara, saya teringat dengan Gideon. Alkitab mencatat, ketika musuh datang menyerang bangsa Israel, musuh jumlah berjubel-jubel seperti belalang jumlahnya. Apa yang terjadi? Kekhawatiran, ketakutan menimpa bangsa Israel. Nah, ketika Israel itu mengalami kemerosotan karena jumlah musuh yang besar, Israel dijajah, diperbudak, bahkan dibuat miskin Bapak Ibu. Tapi kasih karunia Tuhan tidak pernah gagal. Malaikat mendatangi Gideon. Gideon, kamu pahlawan gagah berani. Saudaraku, kaget Gideon mendengar hal itu. Karena keadaan faktanya Israel diperbudak, Israel dijajah, Israel diperkosa. Saudara, fakta dengan perkataan Alkitab, perkataan malaikat itu tidak harmonis, tidak sinkron. Tetapi ketika Gideon mendengar berita baik itu, dia memang menjawab malaikat. Dia bilang, kamu ngomong apa ini? Kami ini bagian yang terkecil, suku yang terkecil dari suku Israel. Dan saya paling muda di antara mereka. Tapi malaikat bilang apa? Kamu pahlawan gagah berani. Singkat ceritanya Bapak Ibu, Gideon mengarahkan bangsa Israel yang masih hidup. Dia kumpulkan 32.000 prajurit untuk siap berperang kepada jumlah musuh yang besar. Apa yang sepadan dengan jumlah
prajurit Israel dengan prajurit musuh? Apa yang sepadan dengan Daud dan Goliat? Gak ada yang sepadan. Saudara tahu musuh itu jumlah lebih besar daripada kita. Makanya kita takut, kita lemah, kita menghitung jumlah kekuatan kita. Kita gak berdaya. Apa yang sepadan dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dengan raja yang berkuasa pada waktu itu? Gak ada yang sepadan. Secara manusia pasti musuh menang. Secara manusia pasti kelemahan. Tidak ada jalan keluar. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Anugerah yang besar muncul ketika Gideon mengumpulkan kekuatannya dari perkataan firman yang keluar dari malaikat itu. Maka ditemukanlah 32.000. Malaikat katakan, terlalu banyak jumlah yang kamu hitung, yang kamu kumpulkan untuk melawan musuh yang besar. Pemikiran Gideon tidak masuk akal. Karena 32.000 saja jumlah kecil untuk melawan musuh yang paling besar seperti belalang. Tapi malaikat berkata, kurangi. Dengan cara bagaimana? Bawa mereka minum di sungai. Jika orang-orang yang minum berlutut, minum seperti anjing, pisahkan mereka. Dan orang-orang minum pakai tangan, mengambilnya untuk masukkan ke mulutnya, pisahkan mereka. Ternyata singkat cerita Bapak Ibu, banyak yang minum seperti anjing. Jumlahnya 22.000. Coba bandingkan. Tadi pasukan 32 kurang 22.000. 32.000 menjadi 22.000. Hasilnya 10.000. Wow. Apa ini? Jumlah musuh 32.000 saja gak bisa mengalahkan yang banyak. Apalagi 10.000. Di sini artinya bahwa kekuatan kita tidak akan pernah bisa mengalahkan kelemahan. Kekuatan manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan musuh. Karena apa? Lemah, tidak berdaya. 10.000 Bapak Ibu. Kalau Tuhan beserta kita. Ini dia. Kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan memanggil. Kau yakin? Yakin? Ada kuasa turun ke atas kita. Baik di musim corona ini. Kalau Tuhan memanggil kita, tidak ada yang pernah bisa menutup pintu Tuhan kalau sudah buka pintu. Tidak ada daya kekuatan sesuatu zat apapun yang bisa menggagalkan kuasa Tuhan atas hidup kita. Amin. Makanya Gideon mempercayai perkataan dari malaikat itu. Dan dia maju dengan angka 10.000. Tuhan mau dipermuliakan dalam kemenangan kita. Tuhan mau diagungkan dalam kemenangan kita. Amin. Saudaraku, hasilnya 10.000 saja. Karena ada kekuatan Tuhan turun ke atas Gideon. Musuh yang besar habis ditelan, kalah. Amin. Amin. Sama halnya dengan kita. Apa bedanya Gideon dengan kita? Apalagi sekarang ini di musim corona. Ekonomi kita mungkin diobrak-abrik. Mungkin juga mengalami kemerosotan. Saya mendengar banyak cerita. KFC saja banyak yang tutup. Banyak karyawan-karyawan yang dirumahkan, yang dipecat. Banyak karyawan-karyawan mengalami kemerosotan pekerjaan. Saya yakin Tuhan masih ada. Jika kita melibatkan kuasa Tuhan turun di waktu ada pergumulan masalah hidup kita. Tuhan menyertai kita sekalipun saudara tidak ada tuntunannya untuk maju ke depan, gak ada arahan.
Tetapi ketika saudara percaya Tuhan menyertai kita, disitulah akan muncul kekuatan demi kekuatan. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, saya teringat dengan ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang Danau Galilea. Apa yang terjadi? Ketika Danau Galilea ini aman, maka disebut danau. Tetapi ketika badai datang, ada sebutannya saudara, Laut Galilea. Saudaraku, Yesus yang memanggil murid-muridnya, Yesus yang mengajaknya. Murid-murid berjalan bersama Yesus. Saya mau kasih tahu, sekalipun Yesus ada di rumah saudara, sekalipun Yesus ada di bisnismu, sekalipun Yesus ada di dalam hidup kita, badai bisa saja terjadi. Yesus aja ada di perahu murid-muridnya, badai tiba-tiba datang di Danau Galilea, di tengah danau. Wow! Petrus berkata, "Guru, kita dalam keadaan bahaya." Saudara, adakah engkau sedang mengalami badai hari-hari ini? Mungkin engkau berkata, "Kacau ekonomi kami, Pak. Zaman wabah corona, COVID-19. Berantakan semua." Saudara, nggak usah takut. Kau yakin siapa yang panggil kita? Yakin ada kuasa Kristus. Ingat sekali lagi, saya katakan, sekalipun Yesus ada di rumah kita, badai kalau dia datang, tetap dia hadir, tidak datang. Selalu ada masalah. Yang penting saudara, Yesus ada menyertai kita. Amin. Yesus Tuhan ada di perahu itu. Wow. Kau yakin? Petrus memang mengatakan hal yang salah. Dia seolah-olah mengajari Yesus. Dia berkata, "Guru, kita binasa." Kadang-kadang kita jauh lebih pintar, ya, memperkatakan sesuatu lebih dahulu daripada tindakan Tuhan. Tapi hari ini, ingat baik-baik. Ketika Yesus bangkit dari ketidurannya, dia berkata kepada murid-murid, "Murid-murid, Petrus, di manakah kepercayaanmu?" Haleluya. Saudara yakin bahwa Tuhan sanggup membuka jalan bagi kita? Jika bagi kita itu jalan yang buntu, Tuhan bisa buka pintu untuk menjadi mujizat bagi kita. Amin. Libatkan Yesus dalam perjalanan hidup kita. Seperti Paulus berkata, "Dalam kelemahanku, kuasa Kristus turun ke atasku." Wow. Apa yang terjadi? Badai. Diam. Tenang. Tuhan menyertai kita. Saudara, ini yang perlu kita pelajari ketika kita memasuki. Tuhan izinkan ada keadaan-keadaan lemah, keadaan-keadaan bimbang, keadaan-keadaan kecewa, keadaan dalam keadaan membuat kita seolah-olah tidak ada kepastian. Ketahuilah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Apa pergumulan persoalan Bapak Ibu hari-hari ini? Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Tuhan sanggup menolong kita. Buka hatimu. Katakan kepada Tuhan, "Kuasa Kristus turunlah ke atasku." Kita hadapi semua perjalanan kita. Ada memang pergumulan, persoalan, penderitaan. Tetapi ujung-ujungnya kita adalah pemenang yang luar biasa. Amin. Justru dalam kelemahanku lah kuasa Kristus sempurna. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kembali di hadapan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi sekarang ini.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Katakan curahkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Terima kuasanya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Tetap angkat tanganmu, saya mau berdoa. Tuhan Yesus, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Mereka menyadari kelemahan kami. Kami ada orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Disinilah kami angkat tangan di hadapan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu ke atas kami. Kami yakin Tuhan, kami pasti bisa menang atas wabah corona ini. Dalam keadaan kesulitan apapun yang sedang melanda kami. Karena penyertaan-Mu sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Apapun penyakitnya, apapun jenis nama bentuknya, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan nyata. Haleluya, haleluya. Terjadi mujizat dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Nah, saudara-saudara sekalian dalam kasih Kristus, tetap kuat dalam Tuhan. Kita masih tetap ibadah di rumah sampai pemerintah untuk menginformasikan perkembangan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa syafaat. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa kita. Kedua kita berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa juga untuk Bapak Ibu Gembala Saudara, keluarganya dan semua keluarga-keluarga kita dalam keadaan kuat. Tuhan Yesus ada selalu bersama kita. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, khususnya di musim wabah corona COVID-19. Berikan pemerintahan Indonesia, Jokowi dan staf-stafnya Tuhan, untuk cepat bisa menyelesaikan. Tuhan pakai mereka secara medis juga dokter-dokter. Beri kekuatan Tuhan. Mereka yang meninggal orang tuanya, bahkan ditinggalkan yatim piatu Tuhan. Bapa Tuhan, Engkau bisa, kuasa-Mu menyertai kekuatan mereka terjadi dalam hidupnya. Terima kasih, hiburkan yang susah, hiburkan yang sedih, sehingga terjadi kemuliaan demi kemuliaan Tuhan diagungkan. Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan, khususnya jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Dan mereka tetap kuat berseru kepada Engkau. Kuasa-Mu sempurna menyertai. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Kembalilah ke tugas masing-masing. Kembalilah ke rumah masing-masing. Dengan rahmat Allah Bapa di surga. Dan kasih setia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yang menaungi kita dengan Roh Kudus. Mulai hari ini, besok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.